Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengenalan komputer, dimulai dari definisi dan fungsi komputer. A. Mengenal komputer. Teknologi komunikasi dan informasi adalah teknologi yang dibutuhkan untuk mengolah informasi menggunakan komputer elektronik, perangkat komunikasi, dan aplikasi perangkat lunak untuk mengonversi, menyimpan, melindungi, memproses, mengirimkan, dan memanggil kembali informasi kapanpun dan dimanapun. 1. Definisi komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri atas rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Umumnya, komputer terdiri atas 3 elemen utama, yaitu A. Perangkat keras atau hardware, B. Perangkat lunak atau software, C. Pengguna komputer atau brainware. 2. Fungsi komputer. A. Data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. B. Data processing. Salah satu fungsi utama komputer untuk melakukan pengolahan data, sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. C. Data output. Fungsi komputer berikutnya untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui pengolahan data. D. Data storage. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data, sehingga data dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. E. Data movement. Fungsi lain dari komputer untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer mulai dari generasi pertama sampai generasi kelima. B. Perkembangan komputer. 1. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas, sehingga dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. 2. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1605. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya. Namun, teknologi transistor merupakan cikal bakal terciptanya komputer ini. 3. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, namun telah beralih menggunakan teknologi integrator circuit atau IC. 4. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer yang terakhir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor, bahkan masih digunakan hingga sekarang. Mikroprosesor menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip kecil. 5. Komputer generasi kelima atau sekarang. Komputer generasi kelima dilengkapi kecerdasan buatan yang disebut Artificial Intelligence. Negara yang memelopori perkembangan komputer generasi kelima adalah Jepang. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan kita. Pengaruh teknologi dalam kehidupan. Pengaruh dari kemajuan teknologi, khususnya dari kemajuan teknologi informasi, terbagi menjadi dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Semua itu kembali lagi pada cara manusia untuk berpikir dan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika yang bersifat membangun dan bermanfaat positif atau untuk hal-hal yang tergolong negatif. Berikut contoh dampak positif dan perkembangan dan penggunaan TIK pada zaman dahulu. Harus menggunakan surat yang dikirim melalui pos jika akan berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi zaman sekarang kita hanya tinggal menggunakan dunia maya, contoh SMS, Line, dan WhatsApp. Berikut beberapa contoh dampak positif dan perkembangan dan penggunaan TIK. Terbiasa penggunaan teknologi dapat membuat malas dan
mengurangi daya kemampuan dari kita. Contoh, orang yang selalu menggunakan kalkulator dalam menghitung kalah kemampuan berhitungnya dengan orang yang jarang menggunakan kalkulator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampaknya media sosial. 1. Mengenal media sosial. Media sosial adalah situs atau layanan daring atau online yang memungkinkan penggunanya tak hanya mengonsumsi, tetapi juga berpartisipasi, membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format, yaitu teks, gambar, audio, ataupun video. D. Media sosial dan dampaknya. Dengan media sosial, penggunaannya bisa membangun percakapan, bahkan komunitas, karena media sosial juga mempermudahkan pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat sama. Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, namun bisa ke berbagai banyak orang. 2. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. 3. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. 2. Perkembangan media sosial di Indonesia. A. Media lama. Media lama adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk merujuk pada suatu bentuk media yang tidak banyak mengandalkan teknologi internet dalam aktivitasnya sehari-hari. Contohnya, televisi, radio, dan surat kabar. B. Munculnya media baru. Media baru adalah suatu terminologi yang digunakan untuk menyebutkan suatu jenis media yang berbeda dengan media sebelumnya. Media baru bisa pula disebut sebuah teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi dan terhubung ke dalam jaringan internet. C. Munculnya media sosial. Pada dasarnya, media sosial dapat dianggap sebagai salah satu jenis media komunikasi. Media sosial pada umumnya adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi, baik secara personal maupun kelompok antar penggunaannya. D. Perkembangan media sosial. Media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti perkembangan akses internet pada para pengguna di Indonesia. Terlebih lagi dengan perkembangan infrastruktur internet yang ada di Indonesia, misalnya akses WiFi, jaringan fiber, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penggunaan media sosial yang bijak dan baik. Menggunakan media sosial yang baik dan bijak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermedia sosial, berikut beberapa hal sebagai pegangan agar menjadi bijak dalam menggunakan media sosial. 1. Hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau privasi ke publik, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya. 2. Senantiasa gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Apapun yang kita unggah akan terlihat oleh publik. 3. Hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal.